Kita lanjutkan lagi, yaitu bagaimana caranya supaya kita dapat melakukan pengeditan data pada rekod tertentu pada tabel mahasiswa. Nah, di sini kita sudah memiliki dua buah data, misalkan ada ketidaksesuaian atau ada perubahan data pada rekod mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa tersebut. Nah, caranya yaitu kita klik detail dan di sini kita sudah siapkan edit atau rubah data. Nah, menu edit ini ada pada detail PHP yang ada di sini. Nah, kita sudah memiliki edit data PHP yang menampilkan ID pada rekod yang sedang terpilih. Nah, kalau saya sorot ke sini, di bagian bawah di sini akan tampil yaitu edit data dengan ID sama dengan 2. Nah, nantinya ketika kita klik edit, maka kita akan menampilkan satu buah halaman yang kurang lebih sama dengan tambah.php. Jadi kalau saya klik kembali, saya klik tambah, nah di sini kurang lebih datanya akan atau bentuk formnya akan sama. Hanya perbedaannya adalah data record yang tadi sudah kita masukkan ke dalam field-field yang ada di sini sesuai dengan field masing-masing, dan tampilannya kita rubah sedikit. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang yaitu tambah PHP-nya kita simpan dulu, save as, misalkan kita ganti menjadi tadi kita gunakan pada detail ada edit data. .php kita simpan. Nah, kita sudah memiliki edit data PHP. Di sini kita akan ganti semua hal-hal yang berkaitan dengan penambahan data menjadi pengeditan data. Fungsinya juga kita akan nanti ubah menjadi pengeditan data. Nanti di sini nanti informasinya data berhasil diedit. Di sini juga data gagal diedit. Nah, pada halaman ini HTML-nya kita ganti menjadi halaman edit data mahasiswa, formnya juga menjadi edit data mahasiswa. Nah, form yang tadi yang tambah kurang lebih ada di sini tampilannya. Nanti kita akan rubah dan kita akan masukkan datanya ke dalam. Nah, pada button tab-nya di sini masih tetap submit, hanya saja name-nya kita ganti menjadi edit dan kita berikan tombolnya dengan keterangan edit data mahasiswa. Jadi kalau saya simpan dulu edit data, ini saya klik tombol kembali, saya klik detail. Ketika saya klik edit, yang tampil adalah edit data, persis sama dengan yang ada pada tambah data. Filenya sekarang sudah mengarah ke edit data.php dengan ID yang kita miliki di sini. Nah, berikutnya kita akan gunakan bagaimana caranya supaya data tersebut masuk ke dalam form di sini. Berarti kita membutuhkan ID yang ada di sini. Nah, di sini pada edit data kita ambil dulu datanya dengan cara misalkan kita gunakan variabel ID, ambil dari URL yaitu get ID. Nah, ID-nya ada di sini. Kita berada pada file edit data, get ID, lalu kita berikan query. Query-nya adalah misalkan seperti ini. Where ID sama dengan $ID. Oke. Jadi edit data ini berupa query, yaitu kita ambil data dari mahasiswa dengan ID-nya sama dengan ID yang ada di sini berdasarkan URL yang dapat kita ambil menggunakan fungsi get yang ada di sini. Nah, kita coba tampilkan dulu. Kita save, kita kembali ke sini, kita klik kembali, klik detail dan klik edit. Nah, ini adalah
data yang sudah kita ambil dan kita tampilkan menggunakan var_dum. Jadi datanya adalah ini untuk data ID-nya adalah atau mahasiswa dengan nama Farhan Rinaldi Gunawan. Kalau kita klik kembali lagi, kita kembali coba data yang kedua, kita klik detail dan klik edit. Nah, ini adalah data untuk yang data berikutnya atau mahasiswa yang sudah terpilih, yaitu ID-nya sama dengan 2. Nah, kita coba di sini dengan menggunakan var_dum. Kita akan tampilkan namanya saja. Mahasiswa. Oke, kita save dulu. Di sini kita klik kembali, kita refresh, kita coba klik edit. Oh, nama MHS kita cek dulu. Kita kembali di sini, kalau kita var_dum kita simpan. Nah, kita refresh, kita akan melihat ada berupa array. Nah, kalau diperhatikan di sini kita menggunakan array 2 dimensi. Kita akan ambil, kalau hanya ingin menambil misalkan hanya namanya saja atau npm-nya saja, kita gunakan menampilkan array untuk 2 dimensi, yaitu indeks yang pertama, dan kita gunakan atau tampilkan di sini adalah nama MHS. Kalau kita var_dum lagi, kita refresh lagi, nah kita akan bisa tampilkan Farhan Rinaldi Gunawan. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa memasukkan data ini ke dalam tiap-tiap field. Nah, kita lihat di sini, biasanya kalau npm tidak dilakukan proses pengeditan, tapi tidak apa-apa, kita contohkan dulu. Nah, caranya kita gunakan seperti yang tadi. Di sini kita copy paste dulu. Nah, memasukkan data dari database ke dalam sini, kita tinggal tambahkan value-nya apa dan value sama dengan apa, dan kita gunakan di sini berdasarkan query yang tadi kita buat, yaitu $ed, dan di sini kita gunakan array 2 dimensi. Yang pertama, indeks yang pertama, dan ini adalah untuk npm. Kita lihat ada npm, kita berikan tanda kutip. Saya save dulu. Kalau kita refresh, maka npm-nya masuk ke dalam sini. Jadi gimana caranya supaya data yang ada di sini kita masukkan ke dalam field yang ada di sini? Kita tinggal lakukan copy paste untuk item-item berikutnya, yaitu di sini ada nama mahasiswa, berikutnya adalah email, jurusan diingat bahwa di sini kita gunakan kode. Jurusan kita sesuaikan dengan field-fieldnya, email, jurusan, lalu ada foto. Nanti kalau foto berarti jika dimungkinkan atau jika tampil foto dan harus dihapus, maka kita bisa tampilkan dulu foto yang sebelumnya berupa gambar, dan kita berikan pilihan untuk melakukan upload foto yang terbaru.
handphone. Nah, kita coba dulu, kita refresh saja, maka data yang tadinya ada di dalam list sudah bisa kita masukkan ke dalam field masing-masing. Ini kita hapus dulu fardamnya. Oke, saya simpan dan kita refresh. Ini hasilnya. Nah, yang perlu diketahui adalah di sini kita menambahkan atau sudah memasukkan data dari tabel ke dalam field yang ada di sini. Tapi pada query yang kita gunakan biasanya kita menggunakan ID. Karena ID merupakan primary key. Jadi bagaimana caranya supaya ID kita bisa masukkan ke dalam form yang ada di sini. Maka dari itu kita membutuhkan di sini adanya berupa inputan. Nah, inputannya yaitu berupa ID. Kita tambahkan value-nya yaitu berupa ID. Nah, masalahnya kalau berupa teks seperti ini, ketika kita refresh maka ID-nya akan muncul dan ini tidak bisa kita tampilkan secara luas karena nanti bisa saja si operator atau user melakukan perubahan pada ID, padahal ID itu hal yang tidak boleh kita rubah sama sekali. Nah, caranya adalah inputan ini kita sembunyikan seperti ini. Jadi ketika kita refresh, di sini sudah ada berupa inputan berdasarkan ID atau value-nya adalah data ID yang sudah kita ambil sebelumnya, tapi kita sembunyikan. Nah, pada bagian function sekarang kita tinggal berikan kurang lebih adalah sama dengan function untuk tambah data. Sekarang kita akan menggunakan edit data. Ya, di sini kita tinggal lakukan copy paste yang tambah ini kita simpan di bawah. Nah, kita rubah tambahnya menjadi edit. Kita lihat di sini. Nah, pada bagian edit ini yang perlu diketahui adalah kita mau mengedit yang mana, dan di sini kita gunakan ID. Nah, untuk ID ini kita tidak harus memberikan HTML spesial char karena pasti sumbernya adalah dari yang tadi, yaitu input yang hidden, karena nilainya sudah pasti ada, yaitu ID berdasarkan nilai database yang ada di sini. Pada function ID ini kita berikan atau kita ambil data ID. Nah, query-nya kita rubah, yang tadinya insert into sekarang menjadi update. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini kita gunakan update tabelnya mahasiswa, kita set, kita tentukan datanya berdasarkan data yang ada di form tadi, yaitu npm sama dengan npm, lalu ada nama mhs sama dengan nama, lalu ada email sama dengan email, jurusan sama dengan jurusan, foto sama dengan foto, lalu kota sama dengan kota, dan terakhir adalah handphone. Kita harus samakan datanya berdasarkan field yang ada di sini.
NPM, nama MHS, email, jurusan, foto, kota, dan handphone. Nah, untuk yang handphone, karena dia merupakan bagian terakhir, kita tidak usah memberikan koma lagi. Kita handphone. Nah, perlu diingat bahwa untuk update ini, yang mana yang akan kita update, yaitu yang ID yang sudah kita tentukan. Where ID sama dengan ID. Kita simpan dulu, kita kembali ke sini. Misalkan bahwa saya back dulu, klik edit, ingin merubah namanya menjadi seperti ini. Kita edit mahasiswa, nanti akan ada notifikasi bahwa data berhasil diedit. Kita klik OK dan datanya sudah berubah. Nah, kalau kita lihat di sini ketika klik detail dan kita klik edit, kita bisa melakukan proses pengeditan data. Tapi bagaimana kalau misalkan ID ini kita hilangkan? Nah, ini yang terjadi. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa di sini sudah ada ID. Kalau tidak ada ID, maka kita bisa arahkan si user kembali ke halaman semula. Caranya adalah pada bagian edit data ini, kita periksa dulu apakah dia memiliki ID atau tidak. Yaitu kita gunakan kondisi if. Jika tidak diset atau if not is set, yaitu get ID-nya. Jadi kalau ID-nya tidak ada, kita arahkan si user ke halaman indeks kembali. Lalu programnya kita hentikan. Jadi kalau kita lihat lagi, ini edit data, saya hapus saja seperti ini, dia akan kembali ke halaman indeks. Nah, ini kita bisa lakukan juga untuk hapus data. Jadi hapus datanya kita copy paste bagian ini ke paling atas. Save. Jadi kalau kita ke hapus data, di sini .php, dia akan kembali lagi ke halaman indeks. Oke, jadi kita sudah mengetahui kita bisa mengedit data. Misalkan saya simpan edit data mahasiswa, berhasil diedit, detailnya sudah berhasil juga, dan kita bisa lakukan penghapusan. Nanti hapusnya kita ada konfirmasi dulu bahwa memang akan benar dihapus atau tidak. Dan di sini juga kita pada bagian edit sudah memberikan sedikit arahan kalau memang ID-nya tidak ada, dia akan kembali ke indeks. Baik itu untuk penghapusan data ataupun pengeditan data. Oke. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini. Silahkan dicoba pada server lokal Anda masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.